kasih ya teman-teman semua gitu. Monggo kalau misalnya ada yang mau bertanya atau sharing, saya langsung serahkan dulu ke Bu Fajrin. Silakan Bu Fajrin. Baik, terima kasih banyak Mbak Indah menceritakan bagaimana jalan proses ya PPM dengan contoh bank sampah. Nah ini menarik sekali. Saya sendiri juga ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi nanti biar mahasiswanya dulu. Kenapa sih saya? Ayo teman-teman dari kelas D. Jika ada yang mau bertanya. Ada Ibu. Ibu. Oke, ada 2. Ya, Nais sama Nugra. Oke, Nugra dulu silahkan. Kita tampung dulu pertanyaannya. Terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Nugra. Saya mau bertanya Bu. Kan Ibu buat kegiatan kayak bank sampah ini. Terus sumber dananya itu kira-kira dari mana aja gitu Bu? Itu aja Bu. Terima kasih. Baik, dari Nugra, mungkin kita tampung dulu pertanyaannya ya Mbak Indah ya. Berikutnya dari Yanai, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ibu juga perlu mengajar hari ini, jadi saya juga harus perlu perkenalkan. Nama saya Yanai Seringon. Saya mau bertanya di sini apa terkait dengan sampah. Nah, ini kan suatu kelompok, namun di situ kan ada aturan-aturan aktif itu kan sudah ada. Kemudian di situ sampah yang anorganik dan organik ini kan sebenarnya kita harus dibedakan, namun kita buang sembarangan. Kemudian apa daripada itu ada terpengaruh dalam suatu kelompok itu. Jadi itu kesadaran manusia ataukah itu dari itu kita ya manusia yang belum ada kesadaran begitu. Terima kasih. Oke, coba Yanais, Ibu perjelas pertanyaannya ya. Mungkin Yanais melihat bahwa di masyarakat masih kurang memilah sampah organik sama anorganik ya. Betul Yanais? Iya, Ibu tadi jelaskan organik, tapi saya ambil anorganik lagi. Yang anorganik terus? Organik. Anorganik atau organik? Ya, organik yang agak rame kan dua. Jadi yang anorganik ini kan dia contohnya plastik atau botol itu kan dia tidak bisa busuk. Yang organik ini kan macam kertas atau karton atau mungkin yang begitu kan dia bisa busuk kalau kita buang. Oke, nanti coba pertanyaannya mungkin tentang anorganik dan organik, bagaimana kesadaran masyarakat untuk memilah keduanya, dan memang itu masih sulit ya. Dan boleh Mbak Indah jawab pertanyaan siapa ya, Nais dulu atau Nugra dulu? Terima kasih. Saya coba jawab pertanyaan Mas Nugra dulu ya. Terima kasih. Saya coba jawab pertanyaan Mas Nugra dulu ya. Untuk bank sampah itu sumber dananya dari mana sih gitu ya? Sebenarnya untuk di masyarakat sendiri, bank sampah itu nggak perlu sumber dana yang terlalu besar. Karena dana yang harus ada di awal itu hanya untuk membeli timbangan sampah, yang kedua buku tabungan, yang ketiga itu untuk buku kas, kayak gitu, buku besar kita sebutnya. Kalau untuk perkumpulan-perkumpulan warga itu biasanya kita mengadakan tanpa dana gitu. Jadi warga misalnya lagi ada arisan, kita nebeng di situ. Nebeng itu apa ya? Ikut partisipasi di situ gitu. Untuk apa? 15 menit terakhir di kumpulan warga itu kita sosialisasi kayak gitu. Itu kan nggak perlu dana ya. Nah biasanya dana kemudian yang tadi
untuk beli timbangan, untuk tabungan itu dari mana? Satu, kalau misalnya RT RW-nya mendukung, biasanya bisa kemudian diambil dari RT dan RW, dari uang kas RT dan RW. Yang kedua, kalau misalnya agak sulit, biasanya ada di anggaran desa untuk program-program kemasyarakatan. Bisa diajukan juga ke desa. Yang ketiga, tadi yang saya bilang, bisa juga kita meminta untuk bantuan CSR di sekitar masyarakat. Kalau yang saat ini saya bina, kebetulan kita bekerja sama dengan Aqua gitu. Nah, Aqua ini membantu apa sih? Membantu pembiayaan untuk timbangan, kemudian untuk ini nih mereka dibagi tas-tas ini gitu agar semangat. Untuk apa sih ini gitu. Jadi kan mereka kan ada edukasi ya. Untuk edukasi sendiri mereka biasanya bawa alat tulis dan lain sebagainya gitu. Dan mereka lebih semangat kalau ada souvenir-souvenir seperti ini. Dan selain itu pembiayaan selanjutnya yang lumayan besar, kalau bank sampah ini sendiri udah katakanlah sudah 100 nasabahnya gitu. Biasanya butuh wilayah yang lebih luas untuk proses pengumpulan sampah. Nah, itu biasanya kita meminta warga yang memiliki tanah lebih atau tidak digunakan gitu ya, untuk kemudian meminjamkan tempatnya nanti sesuai dengan akadnya. Ada yang mungkin diwakafkan, ada yang boleh pakai sepuasnya gitu, tapi ada juga yang disewa seperti itu. Nah, kalau sudah sampai disewa, harusnya kita bisa mengajukan pembiayaan itu ke desa atau ke CSR. Ada juga tadi kalau di PPT yang saya lihat ada alat angkut sampah ya. Itu juga biasanya dapatnya dari CSR. Itu sih biasanya pembiayaan. Kalau menggunakan persiapan yang tadi sifatnya partisipasi, sebenarnya itu lebih murah biayanya karena masyarakatnya sendiri yang mau. Dan akhirnya masyarakat itu sendiri yang bergerak tanpa butuh harus dibayar dulu baru ngumpulin sampah atau harus ada iming-iming apa dulu baru ngumpulin. Mudah-mudahan kebayang ya Mas Nugra ya? Ya Bu, makasih. Ya. Yang kedua pertanyaan dari Mas Yanais nih kaitannya dengan sampah organik dan non-organik gitu ya Mas Yanais ya. Jadi biasanya memang yang menjadi permasalahan di Indonesia ini salah satunya masih sampah gitu. Bahkan di Pulau Jawa ada beberapa kasus di TPA atau tempat pembuangan akhir itu pernah meledak sampahnya. Tahu Bantar Gebang ya teman-teman? Itu TPA yang sangat terkenal di Indonesia. Bantar Gebang adanya di Bekasi. Tahun berapa ya? Saya lupa, 1990 berapa gitu atau ya 1990 berapa gitu saya lupa, itu pernah meledak karena gunungan sampahnya itu tinggi sekali gitu. Dan teman-teman tahu kalau misalnya sampah ini tidak dikelola dengan baik, menggunung, itu di bawahnya itu kan pasti menghasilkan namanya gas metan ya teman-teman. Gas metan itu sendiri potensinya kalau misalnya terlalu panas, terik matahari, akhirnya meledak. Dan yang terjadi apa? Banyak korban yang kemudian berjatuhan karena memang di di Bantar Gebang itu banyak di sini disebutnya tuh tukang beling, kalau di sana tuh apa ya Rin? Pengepul sampah keliling gitu yang biasa bawa keranjang di belakangnya, itu pada mengutin sampah di sana gitu. Nah, kenapa sih Bantar Gebang di sana tuh bisa menggunung sampahnya? Karena tidak melakukan proses pemilihan sampah dari rumah tangga. Jadi, dan kenapa sih nggak melakukan proses pemilihan? Benar, tadi kata Mas Yanais, kesadaran masyarakat di Indonesia untuk memilih sampah dari lingkup rumah tangga itu masih sangat-sangat minim gitu. Jangankan orang yang berpendidikan, katakanlah saya dulu kesehatan lingkungan gitu ya, saya justru baru memilah sampah pada saat saya jadi anak promosi kesehatan. Dulu waktu saya jadi kesehatan lingkungan, saya belajar tentang pencemaran udara dan pencemaran tanah, salah satunya disebabkan oleh sampah. Tapi saya belum tergerak tuh hatinya buat memilah sampah. Karena kenapa? Mindsetnya kita adalah sampah itu jijik, ya enggak? Sampah dipilah kok gimana gitu. Ternyata yang menyebabkan sampah itu menjijikan adalah tercampurnya antara sampah organik dan non-organik. Sampah organik itu apa sih? Sisa-sisa makanan, kemudian sisa-sisa dapur gitu ya, sisa-sisa buah, kemudian macam-macam lah. Kemudian sampah anorganik itu sendiri apa sih?
tadi ya plastik, kemudian apa namanya kertas, kemudian kardus, karung gitu. Wah, semuanya pasti udah tahu lah ya gitu. Itu kalau misalnya tercampur, akhirnya jijik. Karena apa? Non-organik ini sulit sekali terurai dan kalaupun terurai, jangka waktunya tuh ratusan tahun. Sedangkan organik ini mudah sekali terurai. Jadi kalau misalnya yang sulit terurai ketempel sama yang mudah terurai, akhirnya yang terurai mudah atau organik ini membusuk. Dan membusuknya di tempat yang belum bisa busuk. Akhirnya baunya kemana-mana. Nah, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri, kuncinya adalah 2. Yang pertama, kita harus rutin edukasi. Edukasinya tuh tentang apa sih pemilahan sampah dari rumah tangga gitu. Terus apa yang jadi materi intinya? Kita harus kenalin dulu jenis-jenis sampah ke masyarakat dan sifat dari sampah itu sendiri gitu. Jangan-jangan masyarakat sendiri nggak tahu kalau nasi itu lebih mudah busuk daripada kardus. Akhirnya dicampur saja gitu. Yang kedua adalah konsisten. Saat sudah mengedukasi, kita bantu masyarakat itu untuk bisa memilah sampah dari rumah tangga. Saya sendiri sebetulnya dulunya juga takut gitu ya, jijik atau apa gitu. Tapi ternyata saya menemukan kunci selanjutnya. Kunci selanjutnya adalah konsisten dalam melakukan pemilahan sampah setiap hari, nggak boleh bolong. Karena kalau udah bolong, akhirnya jadi numpuk. Kalau udah numpuk, aduh, jadi geli, jadi jijik seperti itu. Gimana sih? Satu, kita harus menyediakan tong untuk komposter, itu banyak banget di YouTube caranya, cara membuatnya, dan itu sangat mudah. Dan kalau misalnya teman-teman mengkompos itu, insya Allah gitu, semuanya pasti berhasil. Kalaupun gagal, itu bukan gagal, hanya kurang campurannya gitu. Teman-teman bisa setiap kali selesai masak, setiap kali selesai makan, setiap kali selesai jajan, ada sampah organiknya, langsung ditaruh di tong sampah. Kalau saya selaku ibu rumah tangga, katakanlah masak 2 kali ya, pagi dan malam, setiap malam saya akan membuang sampah dapur saya ke tong organik itu, ke tong kompos itu. Dan setelah saya buang, biasanya saya tutup lagi dengan daun-daun kering atau misalnya dengan apa namanya tanah-tanah humus gitu. Kalau di sekitar teman-teman masih banyak tanah humus, selalu setelah ditaruh sampah organiknya dilapis, ditaruh dilapis. Untuk apa? Untuk menambah zat nitrogen sehingga mereka cepat membentuk kompos itu sendiri dan untuk meminimalisir bau. Sedangkan nanti setelah sebulan biasanya teman-teman akan ada air lindi namanya. Air lindi itu adalah sisa dari proses pengomposan. Nah, air lindi ini bagus untuk pupuk, teman-teman. Jadi sebenarnya komposnya nanti berguna untuk ditanam-tanam, kemudian air lindinya ini untuk pupuk saat penanaman. Tinggal ditambahkan air lagi untuk pengencerannya, seperti itu. Nah, sedangkan sampah anorganiknya gimana nih? Langsung kita serahkan ke bank sampah gitu. Kemudian kalau misalnya sudah mulai konsisten bisa ngompos, insya Allah pasti anorganik dan organiknya ini terkelola dengan baik gitu. Dan kalau sudah sampai bank sampah, udah nggak usah khawatir karena langsung diproses oleh pengurus, teman-teman taunya jadi uang aja gitu. Siapa tahu nih mahasiswa-mahasiswanya Bu Fajrin nanti bisa jadi penggerak bank sampah nih, mau jadi pengurus di masyarakatnya, coba ayo bikin bank sampah, datang ke ketua RT atau ketua RW gitu, ajak untuk memilah sampah. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Yanais ya. Ya. Terima kasih. Nugra. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Ibu. Iya, dari Vena. Silahkan, ini ketua kelasnya nih. Wah. Yuk, silahkan. Mbak Indah, di sini saya mau bertanya, sampah yang sudah dikumpulkan ini nanti dibuat apa? Terus Mbak Indah sempat bilang targetnya Mbak Indah mengumpulkan sampah 80 ton kalau nggak salah. Apa tidak tertumpuk sampahnya ya Mbak? Itu aja pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mbak Terry Vena. Benar banget tadi. Pertama saya punya target 80 ton sampah. Yang kedua, lalu ini sampahnya dibuat apa sih gitu? Jadi sampah-sampah yang biasanya kita kumpulkan tiap 2 minggu atau 1 bulan sekali itu langsung kita jual ke pengepul, Mbak.
pengepul itu adalah orang yang kerjanya itu ngumpulin sampah organik, anorganik gitu. Kalau di sini namanya tukang beling ya, kalau di sana tuh apa ya? Nah, sampahnya itu diapain? Langsung dijual lagi ke pabrik-pabrik pengolah sampah. Jadi tidak ada sampah yang ditumpuk gitu. Misal katakanlah bulan kemarin saya mendapatkan sampah 1 ton dari bank sampah Green Cikeas. Nah, sampah 1 ton itu terdiri dari ada sampah kardus, ada sampah botol plastik, ada sampah kertas, ada juga sampah-sampah ember-ember yang rusak seperti itu ya, ada bekas cat dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya langsung saya jual ke pengepul. Jadi si pengepul ini nantinya akan menjual lagi ke pabrik-pabrik pengolahan sampah gitu. Katakanlah yang tadi botol-botol bekas itu si pengepul akan jual ke namanya pabrik biji plastik. Sama si biji plastik itu akan langsung diolah jadi biji plastik. Kemudian kalau yang kardus-kardus itu dijual ke tukang kardus, pabrik kardus. Jadi nanti akan di-recycling lagi menjadi kardus yang baru. Seperti itu. Tapi ada juga nih beberapa sampah yang susah untuk dijual. Contohnya adalah sampah-sampah bungkus plastik. Misalnya sampah bungkus plastik, sampah-sampah snack kayak gitu, ciki-cikian atau bekas bungkus kopi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu biasanya pengurus bank sampah bekerja sama dengan PKK ya. Kalau di sana ada PKK juga. Ibu-ibu PKK itu membuat tas atau membuat taplak meja atau membuat tikar dari sampah plastik kopi kayak gitu. Atau ada juga yang membuat ekobrik. Teman-teman tahu ekobrik nggak? Jadi sampah-sampah plastik dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam botol sampai pekat. Ya. Nah, sampah-sampah ekobrik itu kemudian bisa jadi pagar rumah, atau misalnya bisa jadi di sekolah yang saya bina itu dikumpulkan 10 ekobrik jadi bangku-bangku taman. Kayak gitu. Macam-macam lah gitu. Tapi lebih mudahnya sebenarnya memang dijual langsung ke pengepul, karena kalau udah dijual ke pengepul kita nggak usah pusing gitu ya mikirin sampahnya kemana, karena akan sesuai dengan poolingnya lagi. Plastik akan ke pabrik plastik, kertas akan ke pabrik kertas seperti itu. Itu mungkin Mbak Terifena. Oke, bagaimana Vena? Sudah paham, Bu. Paham ya, jadi tidak ada sampah yang tertumpuk karena rutin pengambilannya. Jadi kuncinya harus ada pengepul ya Mbak ya? Ya, betul. Perannya sangat membantu. Satu pertanyaan dari Farid. Farid malu-malu bicara langsung jadi via kolom chat. Dia bertanya bagaimana caranya kita memberikan ide ke masyarakat tentang olahan sampah yang sangat menarik. Mungkin maksudnya bagaimana untuk menumbuhkan niat ya, mengajak masyarakat untuk ikut di bank sampah. Betul. Terima kasih Farid tadi ya. Jadi ada 2 caranya. Betul. Terima kasih Farid tadi ya. Jadi ada 2 caranya Farid. Yang pertama, biasanya masyarakat itu mau untuk mengolah sampah, satu karena memang sudah merasakan akibatnya. Contoh kalau di Jakarta sering banjir karena beberapa kalinya itu macet gitu ya. Atau misalnya katakanlah kalau misalnya dekat-dekat pabrik, kemudian pabriknya itu lumayan menghasilkan limbah gitu ya, tidak terolah dengan baik, akhirnya ada pencemaran, bau kayak gitu ya. Itu biasanya masyarakatnya langsung, ini gimana nih solusinya gitu. Nah, kalau udah bilang solusinya gimana, ajak dia ngobrol tentang sampah-sampah yang bernilai ekonomis. Yang kedua, kalau masyarakatnya belum sadar nih ternyata sampah itu punya masalah dan sampah itu berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan gitu ya, kita ajak berpikir mulai dari keuntungannya dulu. Jadi, cara menggerakkan masyarakat yang paling cepat adalah apa untungnya buat saya gitu. Kalau teman-teman udah mengajak dari sisi keuntungannya, insya Allah cepat gitu.
dari yang tadi saya ya, contohnya saja, awalnya saya hanya berniat untuk membuat 2 bank sampah. Tapi ternyata di bulan Oktober kemarin sudah 6 bank sampah. Itu kenapa? Karena yang pertama kali saya diskusikan dengan masyarakat adalah ibu-ibu, bapak-bapak di sini apakah mau untuk punya pendapatan tambahan tapi tidak perlu untuk bekerja lebih kayak gitu. Hanya bekerja di rumah dan tidak seperti bekerja kayak gitu. Nah, gimana Mbak gitu? Ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak ada sampah yang bernilai ekonomis gitu. Lalu saya akan memberikan list harga-harga sampah tadi. Biasanya ibu-ibu tertarik pada saat melihat minyak jelantah harga 5.000. Wow, gitu. Sedangkan 1 liter bekas 5.000. Kalau beli 250 gram di sini harganya 4.000, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia goreng nanti 12.000 atau 1 liter, dia akan dapat lagi 5 liter dari sampah hasil buangan minyak itu. Wah, ibu-ibu senang tuh jadi sekarang ngumpulin minyak. Bapak-bapaknya gimana? Bapak-bapak biasanya senang ngumpulin kardus, senang ngumpulin botol plastik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, setelah mereka tahu sampah ini bernilai ekonomis, kita sediakan fasilitasnya. Apa sih fasilitasnya? Simpel, teman-teman. Kardus bekas. Karena apa? Biasanya masyarakat milih sampah, tapi di rumah saya jadinya buruk pemandangan gitu karena mungkin ditaruh di sisi sebelah mana rumah gitu. Kalau misalnya kita kasih kardus, mereka akan lebih semangat untuk memilah sampah. Atau sesuai dengan kearifan lokal di tempat teman-teman masing-masing gitu ya. Kalau di sini lebih mudah kardus, silahkan gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lainnya gitu ya, wadah-wadah lainnya yang bisa digunakan, silakan juga gitu untuk kemudian digunakan. Itu mudah-mudahan menjawab ya, Mas Farid. Farid? Ada Farid? Nanti jawabnya via kolom chat juga. Malu-malu. Malu-malu ya. Masih adakah yang lain? Kalau sementara yang lain mungkin masih berpikir ya, atau untuk mungkin masih mengumpulkan kepercayaan diri untuk bertanya ya, mungkin masih malu-malu. Untuk bank sampah ini sebenarnya menarik sekali Mbak. Tadi pertanyaan dari Nugra memang mungkin menjadi poin ya, dananya dari mana? Dan itu sudah terjawab. Saya pribadi mungkin juga ada beberapa pertanyaan. Ini kan PPM kan sifatnya sukarela Mbak ya, kegiatan-kegiatan yang sosial. Sama mungkin kayak Posyandu ada kader. Nah di bank sampah juga demikian. Nah pertanyaannya, pengurus-pengurusnya itu kira-kira mereka ada dapat fee atau istilahnya mungkin kasarnya gaji atau enggak Mbak? Karena itu kan biasanya yang menjadi pendorong mereka untuk aktif ya. Betul. Kalau untuk bank sampah sendiri ada. Jadi bedanya kalau kader Posyandu dan lain sebagainya mungkin benar-benar sukarela gitu ya. Betul. Nggak ada sama sekali bayaran kecuali kalau misalnya ada anggaran dari desa gitu. Nah, kalau untuk si pengurus bank sampah ini ada. Dari mana sih dapatnya? Dari margin antara dapat sampah dari masyarakat dan dia jual ke pengepul. Tadi ingat nggak? Ada proses pemilahan sampah kembali. Iya benar, yang harga jualnya lebih mahal ya. Biasanya kalau misalnya dari masyarakat itu sampahnya kan masih benar-benar, kalau di Depok sama di Bogor namanya gabrukan. Gabrukan itu artinya sampahnya tuh kumpul apa aja disatuin gitu. Nah, sampah campur itu biasanya dihargain sekitar 3.000 sampai 4.000 per kilogram. Nah, saat dijual ke pengepul, ini harga dari aqua botol yang sudah dibersihkan, artinya dibuang labelnya, dibuang tutupnya untuk jadi biji plastik lagi, harganya per kilogram itu 7.000. Jadi bayangin, dari sampah di masyarakat dia dapat 4.000 masyarakat, tapi dia jual ke pengepul 7.000. Dia saving berapa? 3.000. Nah, 3.000 itu nanti akan menjadi penghasilan dari pengurus bank sampah. Tapi nggak 3.000-3.000-nya. Biasanya disisakan ada 50% untuk kas bank sampah, 50%-nya lagi untuk penghasilannya. Dan biasanya bagi hasilnya itu nggak tiap bulan, tapi tiap 6 bulan atau 1 tahun. Kayak gitu. Tiap 6 bulan ya.
Oke, Ya, ini harus menekankan bahwa memang tetap jiwa sosialnya harus ada. Kalau betul. misalnya yang mau jadi pengurus sampah karena pengen cari gaji bulanan kan susah ya. Iya, Ini tidak skemanya tidak seperti pekerjaan pada umumnya. Kemudian betul. berikutnya untuk Mbak, program bank sampahnya masih yang sampah-sampah ini ya, sampah plastik. Untuk yang seperti tadi Mbak ceritakan kompos belum sampai ke situ. Untuk yang bank sampah saat ini masih mengelola sampah non-organik semuanya. Tapi untuk kompos kita lebih ke edukasi masyarakat bikin kompos di rumahnya masing-masing gitu. Karena kalau misalnya bikin komposnya itu sifatnya kolektif gitu ya, satu desa satu komposter, itu kayaknya akan memakan lahan yang cukup besar dan juga apa namanya ya, proses pembusukannya mungkin bisa mengganggu gitu masyarakat sekitar karena kan kalau misalnya dalam skala yang besar gitu komposnya biasanya sampahnya juga baunya lebih Baunya menyengat gitu. betul. Cuman biasanya juga kalau misalnya teman-teman tinggal di lingkungan yang dekat dengan pasar atau dekat dengan katakanlah misalnya ada di sekitar sana pabrik ayam atau pabrik apa gitu yang bisa menghasilkan sampah organik yang besar. Kan pasar ya sampah organiknya pasti besar gitu Banyak, ya, apalagi pasar sayur dan buah. Itu biasanya ada teknologi namanya budidaya maggot. Jadi ada hewan namanya maggot. Maggot itu lavanya dari lalat hitam. Dia itu pemakan sampah organik tercepat, teman-teman. Dan pada saat kita budidaya, nanti bisa ya coba searching di Google budidaya maggot. Kalau teman-teman mau ada wirausaha maggot, pada saat dia jadi maggot itu tuh bisa dijual untuk pakan ayam, pakan lele, pakan bebek, pakan hewan ternak lah gitu, si magotnya itu. Nah, pada saat si maggot itu makan sampah, dia juga cepat beranaknya gitu. Nah, anakan magotnya inilah yang dijual untuk kebutuhan-kebutuhan pakan hewan. Dan harga maggot itu lumayan, kalau di Jawa harganya tinggi. Kalau nggak salah per kilogramnya itu bisa sampai 10.000 gitu. Nah, orang-orang yang mengelola sampah organik dengan kapasitas besar seperti tadi sampah dari pabrik-pabrik hewan atau pabrik-pabrik pemotongan hewan atau tadi sampah dari pasar sayur buah biasanya dia mengelolanya menggunakan maggot itu, Mbak Fajri. Menarik ya. Biasanya orang kan usahanya walet semua. Ini ada yang baru maggot. Jadi modalnya hanya sampah-sampah dapur, kemudian nanti setelah dia istilahnya berkembang biak malah menjadi sumber penghasilan ya untuk dijual ke apa sih namanya peternak sih atau apa ya untuk yang ikan peternak benar. Nah, dan katanya sih dia itu proteinnya lebih tinggi daripada misalnya pelet atau kalau ayam gitu ya. Dedek kalau di sini namanya. Dedek ya, betul. Menarik sekali. Nah, ini kemarin ada mahasiswa saya, bukan kemarin sih, 2019 kayaknya, pas awal-awal pandemi, dia melakukan penelitian skripsinya tentang bank sampah. Nanti coba kita tanya ke teman-teman mahasiswa ini, ada yang pernah dengar bank sampah di dekat-dekat rumahnya kah tidak nih? Coba Ibu tanya. Tidak ada sama sekali. Yang tinggal dari AB sampai ke Sentani, Koya, dan lain-lain? Belum ada ya bank sampah ya? Ada yang pernah dengar? Oh, kayaknya belum ada. Nah, ini yang sayang sekali kan Mbak ya. Saya kalau dengar bank sampah, kalau misalnya ada dekat rumah juga mau kan sampah-sampah daripada dibuang bisa ditukar. Walaupun hanya, biasanya kan orang mikirnya nilai tukarnya masih rendah. Tapi ya kita kan harus pakai prinsip sedikit-sedikit menjadi bukit. Nggak mungkin langsung kaya istilahnya. Nah, yang mahasiswa saya waktu itu Tubel, dia meneliti di daerah Yabansai. Nah, ada nggak yang tinggal di Yabansai? Itu tentang bank sampah dan hasilnya memang tidak aktif ternyata. Nah, mungkin kunci yang tadi Mbak Indah bilang kan kita harus konsisten ya. Edukasi kalau sekali mana cukup gitu loh. Nah, mereka sih pengakuannya kita sudah edukasi satu kali ke masyarakat bahwa sudah ada bank sampah di Kelurahan Yabansai, tapi macet sampai di situ. Tidak ada edukasi lanjutan, tidak konsisten. Nah, itulah sehingga bank sampahnya akhirnya tidak berjalan, mungkin sampai sekarang pun tidak berjalan. Jadi kunci yang tadi Mbak Indah bilang bahwa kita harus edukasi
dan edukasinya harus konsisten. Nah itu mungkin yang tidak berjalan. Jadi kalau Mbak Indah ada proyek lagi, yuklah mampir lagi ke Iya, Jayapura, mungkin Mbak harus dibangkitkan dulu Masya jiwanya. Allah. Nah itu Maulah saya. bukan bukan cuma di itu ya, di Sulawesi pun saya masih posisi di Makassar juga kayaknya belum terlalu menyebar. Nah itu juga yang tadi saya mau tanyakan, apakah mungkin ya bank sampah ini lebih lebih jaminannya lebih sukses di daerah-daerah pedesaan dibandingkan perkotaan? Mungkin begitu ya Mbak ya. Menurut Mbak Indah Kalau gimana? untuk bank sampah sendiri sebenarnya ya jujur itu akan lebih sukses di wilayah perkotaan kalau memang bisa mengelolanya dengan baik. Nah, itu juga yang tadi saya mau tanyakan, apakah mungkin ya bank sampah ini lebih lebih jaminannya lebih sukses di daerah-daerah pedesaan dibandingkan perkotaan? Mungkin begitu ya Mbak ya. Menurut Mbak Indah Kalau gimana? untuk bank sampah sendiri sebenarnya ya jujur itu akan lebih sukses di wilayah perkotaan kalau memang bisa mengelolanya dengan baik. Karena sampah-sampah di pedesaan itu kan tidak terlalu banyak juga sampah anorganiknya gitu. Justru biasanya banyak sampah organik, katakanlah pasca panen. Sampah Iya. dari apa namanya padi itu ya, itu kan organik gitu. Kalau misalnya di perkotaan itu mungkin susah menggerakkan masyarakatnya karena waktu yang ada di masyarakat itu sendiri susah Betul. ketemunya. Iya. Mereka sudah cenderung bekerja Senin sampai Jumat, hanya bisa Sabtu dan Minggu ditemui. Makanya untuk mensiasati bagaimana bertemu dengan masyarakat yang ada di perkotaan, itu biasa kita nimbrung di perkumpulan-perkumpulan masyarakat yang memang sudah ada. Kalau kita mengundang, sedikit sekali yang datang. Kalau misalnya sudah ada gitu, biasanya ada rutin pengajian atau rutin Karang Taruna atau rutin Posyandu seperti itu. Itu lebih mudah kemudian kita edukasi seperti itu sih. Kalau untuk sampahnya, wah sampah di perkotaan itu potensinya lebih besar. Di Cicadas semenjak aktif bank sampah, itu pengepul jadi pada rebutan masuk desa karena mencari sampah yang sudah terkelola. Bayangin kalau misalnya pengepul biasanya mungutin sampah di jalan-jalan gitu ya. Oh, ada yang buang sampah sembarangan dipungut. Tiba-tiba nih saya kasih, udah dipilah gitu. Seneng gak sih gitu? Makanya akhirnya sekarang pengepul yang mau masuk ke desa Cicadas itu harus izin via desa. Karena kalau enggak dia ribut. Wah ini bank sampah yang ini nih udah pengepulnya saya nih. Kenapa kamu masuk lagi ya? Oh benar ya. Karena sudah benar-benar melihat apa ya namanya ya potensi hasil dari bank sampahnya ini. Oh saya udah bisa dapat sampah banyak nih kalau saya langsung ke bank sampah ini. Dan akhirnya pengepul sendiri saingan harga. Mereka apa namanya berlomba-lomba untuk bisa menawarkan harga tertinggi gitu biar terpilih. Oh yaudah saya mau ke pengepul X aja karena dia bayarnya 5.000, kalau di sini cuma 4.000. Kalau sudah bisa akhirnya jadinya kita yang dicari gitu. Betul. Bukan kita yang mencari. Artinya di awal-awal mungkin kita yang cari pengepul ya, tapi begitu bank sampahnya lancar justru pengepul yang berdatangan minta dipilih. Nah, itu menarik sekali. Nah, itu tadi yang jawaban Mbak Indah juga cukup menjawab ya, karena saya pribadi juga kadang bingung, mungkin beda karakteristik masyarakatnya. Kalau secara dari segi sampahnya ya di daerah perkotaan jajannya lebih tinggi kan. Benar. Sampahnya lebih banyak, cuman ya kembali lagi ke karakteristik masyarakatnya yang mungkin daerah perkotaan semuanya sibuk bekerja ya pendekatannya mungkin agak sulit dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Jadi itu mungkin menjadi bahan pelajaran juga buat teman-teman mahasiswa bahwa kita ketika mau menggunakan pendekatan partisipatif ya kita harus pendekatan dulu, PDKT dulu sama masyarakatnya. Ya tidak bisa langsung masuk ya kita harus pendekatan dulu. Nah ini juga yang saya ambil dari sharingnya Mbak Indah bahwa memang dari awal turun itu semua ini ya Mbak ya, maksudnya legal. Dibuatkan SK, kemudian mungkin kerjasama dengan pengepulnya ada hitam di atas putih ya Mbak. Betul Jadi, sekali. Semuanya apa ya, istilahnya apa ya, bagus gitu.
teratur, sistematis, semua administrasinya aman. Jadi memang harus seperti itu. Sulit kalau misalnya tidak ada kekuatan yang Iya. mendukung. Benar sekali. Satu lagi biasanya kendala dari bank sampah itu adalah base camp atau spotnya gitu. Nah itu. Kalau misalnya si bank sampah ini sudah mulai membesar dan sampahnya katakanlah seperti Green Cikeas ya saat ini sudah bisa mengumpulkan 1 bulan itu 1 ton sampah, itu akan memakan lahan yang cukup besar. Dari awal pada saat kita coba untuk menggunakan lahan itu juga harus diurus suratnya. Jadi ditanyakan status tanahnya itu milik siapa, kemudian apakah boleh digunakan atau tidak, jika boleh statusnya apa, wakaf, pinjaman bebas. Pinjaman bebas itu terserah pakai selama-lamanya gitu, sebosan-bosannya lah sampai kita bosan gitu. Yang ketiga adalah pinjaman berbayar. Nah ini nanti harus juga diurus, saya sering bilangnya surat perjanjian. Jadi ada hitam di atas putih menggunakan materai gitu. Kalau misalnya nanti sudah dilihat gitu ya bank sampahnya membesar, ternyata potensi, kenapa tidak saya sewa saja kemarin, kenapa harus bebas gitu. Itu biasanya nanti ada pikiran-pikiran datang lagi gitu ya. Kan? Ya. Nah itu surat kuasa yang surat perjanjian itu bisa bernilai hukum karena ditandatangani di atas materai gitu. Itu yang benar-benar harus mengamankan dan itu juga harus berkala gitu ya. Katakanlah surat perjanjiannya hanya berlaku di 5 tahun pertama. Kemudian pada saat mau perpanjang itu harus ada diskusi lagi. Mau perpanjang, mau putus atau seperti apa gitu. Pentingnya legal pada saat kita bekerja sama dengan multi stakeholder itu tidak akan mengganggu proses berjalannya kegiatan. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya kita salah-salah jalan, salah-salah langkah gitu ya, pasti adalah pihak-pihak yang tidak suka gitu atau misalnya merasa terlalu terganggu, apalagi yang dikumpulkan kan sampah ya, mungkin kanan kiri tetangga dan lain sebagainya. Jika sudah ada SK dari desa, ya kita jalan. Benar sekali, karena ini sensitif ya, mencari lokasi untuk mengumpulkan barang-barang bekas kasarnya, yang mungkin orang akan terganggu dengan keindahan atau mungkin dengan aroma-aromanya. Jadi memang perlu kekuatan dari perangkat-perangkat desa yang tadi Mbak Indah jelaskan. Oke, waktunya kita makin menipis. Adakah yang masih ingin bertanya? Sayang sekali Bank Sampah belum ada yang pernah dengar di sekitarnya ya. Kalau misalnya teman-teman aktif di BEM, mungkin bisa juga dimulai dengan membuat bank sampah di universitasnya. Kalau misalnya lingkup di universitas sangat besar, mungkin bisa dicoba ini FKM ya, di sana berarti ya, Rin? Benar, Mbak, FKM. Apalagi Fakultas Kesehatan Masyarakat, coba kolaborasi sama anak kesehatan lingkungan. Kita coba dulu satu fakultas. Benar. Buat kumpulkan sampah di fakultas, apalagi kalau mahasiswa ya, doyannya pasti jajan ya kayaknya di mana-mana ya. Itu kita edukasi, kita uji coba di kampus kita sendiri dulu. Pada saat ini sudah flow-nya berjalan dengan baik, baru kita adaptasi ke lingkungan masyarakat sekitar kampus. Mungkin bisa lewat divisi sosmas ya, kalau di kampus ya. Ya, selama jadi mahasiswa, coba belajar banyak turun ke masyarakat. Karena nanti kalau udah lulus, kita bersosialisasi dengan masyarakat, jangan sampai kaget. Waktu jadi mahasiswa bilangnya apa? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Udah selesai jadi mahasiswa, kita pelongo di masyarakat. Mana di masyarakat yang dihidupkan? Kayak gitu. Nah itu mungkin nanti bisa jadi masukan. Ini kan mereka masih semester 3 ya. Ketika nanti semester 4 dan 5 sudah masuk di peminatan, ya yang masuk Kesling, KLKK itu bisa apa ya, menjadi salah satu visi misi mereka mungkin mahasiswa KLKK bekerja sama dengan BEM, atau mungkin ketika turun PBL. Jadi programnya jangan itu terus gitu, biasanya kerja bakti penyuluhan, bikin sesuatu yang nyata yang bisa berkelanjutan. Nah ini bisa jadi pesan buat yang semester 3 masih memilih peminatan, mungkin masih mempertimbangkan. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, mungkin kita boleh minta pesannya Mbak Indah nih, kaitannya materi PPM dengan Kesmas buat adik-adik mahasiswa. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya buat adik-adik mahasiswa. Semangat, sudah semester 3, artinya sudah akan mulai masuk jurusan di semester selanjutnya gitu ya.
apapun jurusan yang teman-teman ambil nantinya, mudah-mudahan ilmunya bisa dikontribusikan untuk masyarakat, karena tujuan dari kita sebagai mahasiswa kan salah satunya adalah agent of change kayak gitu ya, kalau nggak salah, agen-agen perubahan di masyarakat gitu. Jangan sampai kesempatan yang sudah sangat mahal untuk bisa menjadi mahasiswa, apalagi di Uncen, sepertinya di sana menjadi salah satu universitas yang juga diburu sama mahasiswa di sana pastinya kan. Harusnya bisa memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya untuk menyerap seluruh ilmu yang didapat di kampus dan kemudian benar-benar menjadi agent of change di masyarakat gitu. Agen-agen perubahan masyarakat. Kalau masyarakatnya belum kenal sampah, dikenalin. Kalau masyarakatnya belum punya perilaku memilah sampah karena tadi kesadarannya masih rendah, apa nih tugas kita sebagai mahasiswa saat ini yang bisa kemudian menjawab masalah-masalah di masyarakat gitu. Dan pada saat teman-teman saat ini ada di kampus gitu, saya sering banget bilang puas-puasin untuk ikut organisasi. Kenapa? Karena di situ adalah waktunya kita buat mengasah soft skill kita gitu ya, yang tidak kita dapat di bangku kuliah gitu. Tidak ada gitu pelajaran-pelajaran yang benar-benar membahas aplikasi dari organisasi itu sendiri gitu. Dengan kita mengikuti banyak organisasi, kita juga banyak kenal sama orang, banyak kenal karakter orang, belajar memimpin. Saat nanti lulus kuliah gitu, kita menjadi orang-orang yang benar-benar bahasanya luwes di masyarakat gitu. Mau ikut kerja bakti, mau ikut PKK, mau ikut posyandu, tidak sungkan untuk ikut arisan di masyarakat gitu. Yang itu menjadi salah satu peluang masyarakat untuk peluang teman-teman untuk dekat dengan masyarakat gitu. Kalau sudah dekat dengan masyarakat, insya Allah apapun yang teman-teman akan kontribusikan akan diterima dengan baik dengan masyarakat gitu. Itu paling ya Bu Fajrin ya, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua hari ini. Ya, pesannya mendalam ya. Jadi intinya adalah banyak-banyak berorganisasi, karena PPM sendiri juga kalau hanya teori kan kurang ya, semuanya harus diterapkan bagaimana turun langsung ke masyarakat. Nah, organisasi bisa mewadahi kalian untuk melakukan hal itu. Ya, pesan dari Mbak Indah tidak perlu saya ulangi, sudah sangat lengkap tadi ya, baik dari materi PPM-nya sampai dengan pesan sebagai mahasiswa untuk ikut aktif berorganisasi. Baik, kalau begitu kita boleh kasih applause untuk Mbak Indah yang sudah meluangkan waktunya 2 jam. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk sharing materinya, pengalamannya tentang Bank Sampah yang semakin sukses. Kita doakan juga Bank Sampahnya yang 2 lagi bisa goal ya. Mohon doanya ya teman-teman Jadi semua. bisa makin banyak, dan kita juga doakan ada waktu untuk bisa terjun langsung ke tanah Papua berbagi materi dan pengalamannya Mbak Indah. Oke, sekali lagi kita kasih applause untuk Mbak Indah. Terima kasih banyak sudah bisa hadir. Terima kasih banyak. Semoga juga teman-teman mahasiswa bisa menyerap materinya dengan baik, ya, bisa dimanfaatkan di perjalanannya menjadi seorang sarjana kesehatan masyarakat. Kalau begitu kita cukupkan ya perkuliahan hari ini. Ya, boleh foto bersama dulu. Oh iya betul. Sebentar, tolong teman-teman. Kapan lagi saya bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua di sini kan? Hampir lupa, kita aktifkan kameranya, senyumnya yang paling manis. Ya. Oke, ini ada 2. Siapa yang mau foto Mbak? Iya, nanti saya share. Ini ada 2 slide ya, jadi yang pertama dulu kita foto 1, 2. Oke, sebentar. Kemudian yang kedua, ini banyak kameranya off nih, yang kedua nih, nyalakan dulu. Oke, kita foto 2. Ya, sudah aman. Alhamdulillah. Untuk kelas D, terima kasih waktunya Mbak Indah, juga teman-teman mahasiswa ya. Nanti kalau misalnya mungkin ada yang tertarik dengan Bank Sampah, terus mau kontak Mbak Indah, boleh. Nanti saya izin dulu ke Mbak Indah untuk bagi nomor teleponnya. Silakan. Diizinkan. Okay. Kalau begitu kita cukup sampai di siang hari ini. Di Mbak Indah masih agak pagi ya. Sudah beraktivitas di Depok. Nah, teman-teman juga silakan selamat beristirahat ya. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk kita semua.